Baik, oke. Jadi langsung saja, kalau di screening saham, materi screening saham ini kita akan mempelajari, 3 metode dalam melakukan screening saham. Apa aja itu? Mari kita mulai. Oke, jadi kenapa sih kita harus melakukan yang namanya screening terlebih dahulu nih, dalam menentukan saham apa saja yang ingin kita beli? Jawabannya adalah agar kita tidak seperti membeli kucing dalam karung. Kita nggak tahu nih saham yang bagus itu apa. Jadi ada seorang praktisi pasar modal di Amerika bernama Philip Fisher. Dia mengatakan bahwa the stock market is filled with individuals who know the price of everything but the value of nothing. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di pasar modal nih, baik di Amerika, baik di Indonesia, itu semuanya tahu nih harga PCA sekarang berapa, harga BRI sekarang berapa, harga Antam sekarang berapa. Tapi nggak banyak yang tahu sebenarnya harga yang tertera di pasar itu harganya murah atau enggak sih. Sama aja kayak BMW deh. Ada yang bilang, aduh BMW harganya sekian ratus juta, mahal banget. Tapi sekian ratus juta itu kita mendapatkan komponen-komponen yang bagus yang ternyata secara jangka panjang itu akan menjadi worth it seperti itu. Nah, tujuan dari edukasi kita pada hari ini adalah supaya agar kita tahu nih nilai perusahaan ini sebenarnya bagus apa enggak sih. Nah, jadi nanti harapannya adalah setelah kita mengikuti edukasi pada hari ini, kita bisa menjadi seorang trader atau investor yang profesional, yaitu adalah beli karena yakin low risk dan sudah menyiapkan trading plan sebelum kita masuk ke dalam pasar saham. Trading plan itu apa? Trading plan itu biasanya isinya ada rencana kita mau beli di harga berapa, lalu ada contingency plan-nya atau plan sewaktu-waktu jika marketnya tidak enak. Jadi kita ada nih, wah kalau marketnya tidak enak, saya akan menetapkan cut loss di harga berapa. Lalu juga kita akan ada exit plan-nya dan entry plan segala macam seperti itu. Karena terkadang ada orang yang trading, tapi dia malah berharap sahamnya akan naik di masa yang akan datang, jadi tidak mau cut loss. Nah ini yang berbahaya. Kenapa? Karena eh, sebelum adanya kita minus 20%, pasti ada minus 2% terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi plan-plan ini perlu nanti kita terapkan ya. Nah ini akan saya kasih tahu bagaimana menciptakan plan-plannya. Nah, jadi sebenarnya secara garis besar dalam menganalisa saham itu ada 3 cara, teman-teman. Yang pertama adalah melakukan analisa sentimen terlebih dahulu. Lalu yang kedua bisa melakukan analisa fundamental, dan yang ketiga ada analisa teknikal. Biasanya kebanyakan orang mereka hanya fokus terhadap satu analisa tertentu, misalnya aliran fundamental aja, aliran teknikal aja. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih prefer untuk menggabungkan ketiga analisa ini dalam membuat keputusan berinvestasi saya, karena menurut saya ketiga ini sama pentingnya, jadi tidak ada yang lebih penting daripada satu sama lainnya, seperti itu. Nah, analisa sentimen itu apa? Analisa sentimen sih gampangnya, ada berita apa sih di perusahaan ini, ada berita apa sih di market hari ini, seperti yang kita lihat bahwa hari ini IHSG minus ya, minusnya sekitar 1,6%. Kalau kita tidak update terhadap sentimen, kita nggak tahu nih, kok bisa market merah. Padahal sebenarnya kalau teman-teman update akan sentimennya, sebenarnya ini bisa kita antisipasi minimal dari 3 hari yang lalu. Jadi sebenarnya kenapa sih market bisa merah hari ini? Oh, ternyata ada beberapa faktor. Misalnya faktor yang pertama itu adalah ternyata ada bank yang besar di Amerika namanya Silicon Valley Bank atau SVB, itu dia gagal bayar. Dia mengalami kesulitan likuiditas lah istilahnya itu. Artinya apa? Artinya nasabah yang menaruh uangnya di situ tidak bisa menarik dulu, uangnya tidak bisa ditarik. Nah ini kan berbahaya ya. Namanya perbankan ya sesuka nasabah dong mau tarik uangnya kapan. Nah inilah yang menyebabkan ketakutan adanya hal serupa terjadi di bank-bank lainnya. Makanya hari ini IHSG
merah. Makanya juga perbankan di saham Indonesia juga merah, walaupun sebenarnya perbankan di Indonesia mungkin itu lebih aman dibandingkan Amerika, karena di Amerika kan case-nya dia naruh uang nasabahnya di kredit KPR ya, sementara kan di Indonesia kredit KPR itu nggak sebanyak kredit-kredit lainnya. Jadi resiko di Amerika seharusnya tidak berdampak di Indonesia, tapi yang namanya panik, pasar panik, pasti akan terdampak kemana-mana, seperti itu. Makanya analisa sentimen ini juga penting, seperti itu teman-teman. Jadi sentimen itu mencerminkan konsensus atau pendapat dari kumpulan orang-orang keseluruhan. Jadi ketika si A udah panik, si B akan ngikutin, dan si C akan ngikutin si B, dan terus ya, itu jadi efek domino. Nanti biasanya kalau udah panik gini, akan ada kesempatan kita yang lebih cermat untuk melihat, wah kita bisa lihat nih, ternyata perbankan di Indonesia jadi terdiskon, beli deh sahamnya. Nah, seperti itu. Tapi kapan masuk untuk belinya itu perlu melakukan analisa teknikal atau fundamental terlebih dahulu. Jangan mentang-mentang hari ini merah langsung kita masuk. Itu kalau bisa kita ibaratkan seperti menangkap pisau yang sedang jatuh. Kan kalau teman-teman menangkap pisau yang lagi jatuh ini kan berbahaya ya. Yang ada malah kita ketusuk sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi analisis sentimen penting ya untuk merefresh pengetahuan kita. Sebenarnya sedang ada apa sih yang terjadi, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke analisa teknikal, mari kita membahas analisa fundamental. Analisa fundamental ini biasanya dipakai oleh seorang investor yang ingin menentukan perusahaan ini kalau kita investasikan apakah aman hingga 5 hingga 10 tahun ke depan. Nah, karena biasanya targetnya itu jauh di analisa fundamental, makanya yang dilihat adalah laporan keuangan. Kenapa yang dilihat laporan keuangan? Karena laporan keuangan itu adalah bukti sehat atau tidaknya si perusahaan. Kalau kita kan sehat atau sakit dilihat dari kondisi fisik ya. Pak Fatur lagi flu nih, fisiknya kelihatan dia agak melemah. Nah, kan seperti itu. Tapi kan kalau perusahaan kita nggak bisa menilai, wah perusahaan ini kok di ruko jelek banget. Tapi kan kita nggak lihat laporan keuangannya kayak gimana. Nah, kalau perusahaan untuk melihat dia sehat atau tidak itu dari laporan keuangan. Seperti itu teman-teman. Nah, berkaitan dengan analisa fundamental, ada dua hal yang perlu teman-teman ingat. Pertama, ada yang namanya value, dan yang kedua ada namanya nominal. Nominal ini berkaitan dengan dinamika dan ekonomi pasar, sementara value ini berkaitan dengan si nilai intrinsik atau nilai valuasi keuangan dia. Jadi value ini berdasarkan laporan keuangan perusahaan, sementara nominal berkaitan dengan dinamika dan ekonomi pasar. Maksudnya apa nominal berkaitan dengan dinamika dan ekonomi pasar? Jadi gini teman-teman, walaupun penyebab harga saham bisa naik dan turun itu diakibatkan oleh misalnya faktor fundamentalnya kah, atau faktor teknikalnya kah, atau faktor apapun lainnya. Tapi sebenarnya kan yang menyebabkan harga saham bisa naik atau turun itu adalah karena ada orang yang jual dan beli kan. Dan kita nggak bisa menilai bahwa semua orang yang melakukan jual beli di pasar saham itu logis. Bisa aja karena ada faktor A, ada faktor B. Itu yang kita nggak bisa nilai. Seperti itu. Nah, kalau dalam analisa fundamental, mereka akan berfokus kepada value. Kenapa begitu? Karena teman-teman, kalau teman-teman lihat secara chart, kalau ini kita anggap aja ini adalah perusahaan A lah, yang kinerjanya tiap tahunnya bagus. Ternyata kalau kita lihat secara chart seperti ini, kita bisa lihat bahwa ketika perusahaannya bagus nih, valuasinya bagus, atau perusahaannya murah, kinerjanya akan terus membaik setiap tahunnya. Tahun A labanya jadi 1M, tahun B jadi 2M, tahun C 3M, seterusnya. Jadi perusahaannya ini bagus banget, mencetak laba terus. Nah, harga pasar yang tadi saya bilang yang tidak bisa kita nilai, karena tidak semua orang di pasar itu logis, mereka akan terjadi transaksi jual beli. Wah, saya mau beli di sini, saya mau jual di sini, saya beli di sini. Jadi harga pasar itu bisa naik turun. Sama harga BCA tiap hari bisa naik turun. Walaupun mungkin
Pak Fatur, kok saya lihat laporan keuangan BCA bagus, tapi kok harganya malah turun ya? Pak Fatur, saya lihat kok BBRI mau bagi dividen, dividennya 80%, tapi kok malah turun ya hari ini. Nah, kenapa? Karena tadi yang saya bilang, harga pasar itu adalah dinamika pasar. Orang mau jual dan beli kan terserah mereka. Dan jual beli itu yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan. Tapi kenapa penting untuk melihat valuasi perusahaan? Karena kalau perusahaannya ini bagus, maka harga wajarnya akan naik. Dan kenaikan dan penurunan harga pasar ini akan mengikuti kenaikan harga wajar, seperti itu. Nah, ketika seorang investor membeli harga sahamnya itu lebih tinggi daripada harga wajarnya atau nilai intrinsik ya, maka kita bisa sebut overvalue. Ketika dia belinya di sini, harga pasar sama dengan harga wajar, maka kita bisa bilang fair value. Dan ketika harga pasar kurang dari harga wajar, maka kita bisa sebut dengan undervalue. Nah, seorang investor yang menggunakan pendekatan fundamental, dia akan fokus membeli saham ketika undervalue, ketika marketnya nggak logis nih, ketika harga wajarnya naik, tapi pembeli malah buang barang nih, jual. Nah, disinilah momen-momen seorang investor fundamentalis sejati akan mengakumulasi pembeliannya, seperti itu. Nah, dalam melakukan analisa fundamental, sebenarnya kan ada beberapa pendekatan ya. Yang paling sering digunakan itu adalah top-to-bottom approach. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini berkaitan juga dengan analisis sentimen sebelumnya. Di mana ketika melakukan top-to-bottom approach, kita akan melihat dulu nih, makroekonominya seperti apa, sektoralnya seperti apa, dan finansial serta valuasinya seperti apa. Seperti itu, teman-teman. Tunggu sebentar ya. Saya dulu. Oke. Nih, jadi ketika kita melakukan analisa untuk fundamental, kita lihat dulu nih sentimen di makroekonominya seperti apa. Misalnya kayak sekarang, wah ternyata The Fed ingin menaikkan suku bunga yang lebih drastis lagi. Wah ternyata ekonomi global sedang seperti ini. Nah itu kita bisa lihat dulu nih sebelum kita ingin memberikan kesimpulan bahwa saham ini baik beli atau enggak. Misal, kita tertarik mau beli saham Adaro, yang notabene adalah batu bara. Sekarang kita lihat analisa makroekonominya seperti apa. Pertumbuhan ekonominya kayak gimana? Wah, ternyata pertumbuhan ekonomi global mandek nih. Kenapa mandek? Ternyata ada yang beberapa negara yang masih melakukan pembatasan sosial misalnya. Itu kan artinya kita bisa simpulkan secara simpelnya adalah ternyata kalau begitu, kalau ekonomi globalnya tidak mendukung, berarti ada potensi pendapatan Adaro yang notabene dari ekspor akan berkurang dong. Nah, itu adalah analisa makroekonomi. Terus kita lihat kedua lagi, analisa sektoral. Misal tadi kita masih membahas mengenai Adaro. Wah, ternyata harga acuan batu bara global itu terus turun nih. Dan tadi ada yang jualan batu bara dan dia ekspor, otomatis kan harga jualnya makin turun, artinya apa? Artinya bisa jadi labanya makin berkurang kan teman-teman. Itu juga masuk ke dalam analisa sektoralnya. Setelah kita lihat sentimen globalnya, kita lihat harga secara sektornya, sekarang kita lihat laporan keuangan Adro. Kita misalnya lihat, wah ternyata Adro ini cadangan cash-nya banyak. Walaupun mungkin ke depannya akan menurun pendapatan, tapi dia masih memiliki cash yang besar. Artinya apa? Artinya masih ada kesempatan untuk Adaro untuk ekspansi, untuk cari sektor lain yang menjaga-jaga agar produk batu baranya ini tidak laku atau bisa kita bilang diversifikasi dan lain sebagainya. Jadi jangan mentang-mentang hanya karena secara makro tidak mendukung, secara sektoral tidak mendukung. Tapi kalau ternyata laporan keuangan masih ada kesempatan bagi Adaro untuk melakukan diversifikasi, itu kan bagus artinya. Seperti misalnya saham-saham batu bara kebanyakan Indonesia kayak Toba. Toba itu kan dia mulai fokus ke dalam motor listrik ya.
merek apa saya lupa Volta kalau saya nggak salah ya. Itu kan artinya dia ingin melakukan diversifikasi. Kenapa dia melakukan diversifikasi? Karena mungkin secara direksi mereka melihat sentimen batubara ke depannya tidak akan se-hot pada 2021 dan 2022. Akhirnya mereka melakukan diversifikasi ke tambang nikel, misalnya seperti itu. Jadi ini semua kalau analisa fundamental kita harus lihat, nggak cuma baca laporan keuangan, toh, wah ini sahamnya bagus, ini sahamnya jelek. Kita harus lihat juga globalnya kayak gimana. Kalau udah kita lihat semua, maka baru kita melakukan analisa valuasinya. Oh, rekomendasi ternyata Adro boleh nih di-buy. Kalau kita lihat-lihat dari harga pasarnya, harga pasar sama harga wajar, ternyata harga pasar lebih murah daripada harga wajar atau under value. Oke deh, buy kita hari ini. Seperti itu teman-teman. Itu kalau untuk top to bottom approach. Nah, ini juga ada misalnya secara contoh ya, analisa ekonominya. Yang makroekonominya kita bisa lihat pertumbuhan ekonominya, terus misalnya data manufakturnya, lalu data inflasinya kayak gimana. Lalu analisa sektornya kita bisa lihat harga komoditas dunia kayak gimana sih, harga, terus kebijakan pemerintah gimana domestik. Misalnya kayak yang baru-baru ini adalah Presiden Jokowi menerbitkan perpres mengenai IKN ya. Jadi IKN ini bagi investor yang mau berinvestasi di IKN akan diberikan kelonggaran berupa tax insentif misalnya. Itu kan menarik ya. Itu juga bisa jadi sentimen untuk perusahaan-perusahaan sektor konstruksi seperti itu. Nah, ini juga nih, aksi korporasi ini akan berpengaruh terhadap valuasi perusahaan. Misalnya kayak BRI, ada berita apa sih BRI hari ini? Ternyata dia mau buyback saham. Lalu juga BRI ingin menerbitkan dividen, itu kan termasuk aksi korporasi juga ya teman-teman. Nah, sebagai seorang investor, dividen itu sangat penting karena dividen itu adalah benar-benar passive income. Nah, biasanya investor itu mencari yang dividen yield-nya tinggi ya, seperti itu. Lalu kita juga bisa sebagai seorang investor yang menggunakan pendekatan fundamental akan fokus kepada laporan keuangan. Laporan keuangan itu terbit setiap satu kuartal per kuartalan ya, atau 3 bulan sekali. Jadi Januari Maret itu untuk kuartal pertama, April Juni untuk kuartal kedua, Juli September untuk kuartal ketiga, dan untuk kuartal keempat Oktober Desember. Nah, dalam melakukan analisa keuangan, kalau teman-teman buka laporan keuangan kan itu pasti tebel banget ya, bisa 150 halaman lebih. Terus gimana cara membacanya? Itu kita bisa menggunakan alat bantu yang namanya rasio. Rasio keuangan itu digunakan untuk membantu kita menyimpulkan terhadap pos-pos yang ada di laporan keuangan. Misalnya, ada data lengkap mengenai laba. Itu teman-teman nggak usah baca semua, tinggal teman-teman gunakan rasio keuangan. Biasanya di aplikasi sekuritas itu udah ada ya, rasio-rasio keuangan, atau teman-teman bisa lihat di laporan keuangan juga biasanya udah ditempelin tuh rasio keuangan. Jadi kita bisa lihat nih, misalnya ada rasio, misalnya ada laporan keuangan post profitabilitas, ada pendapatannya berapa, terus bebannya berapa, terus ada laba bersihnya berapa. Itu kita tinggal bisa lihat menggunakan misalnya rasio net profit margin. Jadi membandingkan laba bersih dengan pendapatan. Ternyata net profit margin-nya itu naik. Artinya perusahaan makin efisien dalam mengelola labanya. Terus misalnya menggunakan rasio ROE untuk melihat return-nya, ternyata juga makin baik. Nah, itu kan bisa menggunakan rasio aja, nggak usah membaca seluruh laporan keuangan seperti itu, teman-teman. Nah, ini biasanya rasio-rasio yang sering digunakan oleh analisa fundamental, seorang investor yang menggunakan pendekatan fundamental. Jadi, teman-teman bisa menggunakan rasio-rasio ini untuk menentukan perusahaan ini secara laporan keuangan bagus ya Pak nggak sih? Ada yang namanya return on equity, yaitu untuk menilai efektivitas penggunaan modal terhadap laba.
nilai yang disukai investor adalah lebih dari 20%. Ini kalau teman-teman mau hitung sendiri, caranya adalah laba bersih dibagi ekuitas. Lalu ada net profit margin, menilai efektivitas penjualan terhadap laba bersih. Nilai yang disukai investor adalah lebih dari 5%. Rumusnya adalah laba bersih dibagi penjualan. Lalu ada debt to equity ratio, ini juga penting ya. Besaran hutang terhadap modal, nilai yang disukai investor adalah kurang dari 100%. Kenapa nanti saya jelaskan. Lalu ada book value dan earning per share. Kalau ini rasio marketnya, rasio valuasi, besaran kekayaan perusahaan dalam satu lembar saham. Nilai yang disukai investor itu adalah book value-nya lebih besar daripada harga sahamnya. Lalu ada earning per share, ini yang paling gampang kalau teman-teman punya aplikasi RTI Business misalnya, itu teman-teman tinggal cek aja nih, per kuartal IPS-nya naik nggak sih? Kalau naik itu berarti perusahaannya bagus. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau menggunakan rasio, kita bisa melihat nih tingkat keuntungan dan melihat potensi risiko. Apa itu potensi risikonya? Misalnya dari rasio DER atau debt to equity ratio. Jadi ini juga penting nih kalau debt to equity ratio. Kenapa? Debt to equity ratio ini menghitung besaran hutang terhadap modal. Jadi gini teman-teman, mungkin nggak sebuah perusahaan itu bisa bangkrut? Ya mungkin aja. Bisa nggak BCA itu bangkrut? Ya mungkin aja, kan kita nggak ada yang tahu. Nah, pentingnya menilai rasio debt to equity ratio adalah agar ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya perusahaan itu bangkrut, perusahaan masih memiliki sisa dana untuk membayar semua kewajibannya. Kalau perusahaannya udah kompleks, udah besar, mereka itu memiliki pos-pos keuangannya sendiri. Misalnya, mungkin arus kasnya itu jumlah kas yang tersedia tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena dia sudah menghitung nih, oh kewajiban saya mungkin, utang saya mungkin banyak, tapi sudah saya bagi-bagi. Yang ini akan saya bayarkan dalam 3 bulan, yang ini akan saya bayarkan dalam 1 tahun, dan seterusnya. Tapi ternyata tiba-tiba ada hal yang membuat dia harus menggunakan uang kas tersebut. Dan ketika perusahaan tersebut ada namanya kewajiban membayar hutangnya, dia udah nggak punya kas lagi. Jadi dia harus bayar pakai apa? Ya pakai asetnya lah. Dia jual asetnya. Walaupun mungkin jual aset nggak cepat ya. Nah, inilah yang harus kita lihat. Aset dia ada berapa sih? Apakah lebih besar nilai asetnya daripada hutangnya? Kalau ternyata lebih besar daripada hutangnya, kalau ternyata hutangnya lebih besar daripada asetnya, ini kan bahaya ya. Udah nggak punya cash untuk bayar utangnya, ternyata hutangnya lebih besar daripada aset atau modalnya. Yang terjadi apa? Ini ada contoh kasusnya. Yang terjadi misalnya kayak PT Sril yang ada di Solo tuh. Itu pabrik gede banget. Ekspor tekstil yang besar. Kayak tentara Jerman aja itu pakaiannya itu dari Sril. Perusahaan sebesar itu bisa dinyatakan bangkrut. Secara pengadilan dia masih dalam proses PKPU. Kenapa bisa gitu? Karena dia punya hutang harus dibayarkan. Sementara ketika pandemi terjadi, kas dia menyusut. Dan ketika sudah jatuh tempo untuk membayar hutang, dia nggak bisa membayar hutangnya. Kenapa? Karena ternyata lebih besar hutangnya daripada modalnya. Nah, ini yang harus investor atau teman-teman perhatikan ya, nilai debt to equity ratio-nya. Nah, ini nggak akan saya jelaskan lebih detail, tapi saya hanya ingin teman-teman perhatikan sedikit aja, yaitu adalah ketika teman-teman melihat sebuah berita, biasanya kan berita Indonesia clickbait-nya minta ampun ya. Nih misalnya ada warung nasi penjualannya 75 juta, uh, laba bersihnya 75 juta dengan penjualan 500 juta. Restoran cepat saji, laba bersihnya 40 juta dengan penjualan 200 juta. Kalau teman-teman lihat seperti ini, mana perusahaan yang teman-teman pilih? Pasti teman-teman akan memilih warung nasi ya. Karena secara laba bersih lebih besar, secara penjualan juga lebih besar. Tapi kalau kita pakai rasio keuangan tadi, misalnya net profit margin, ternyata perusahaan yang lebih efisien adalah restoran cepat saji. Nah, perusahaan ini biasanya under value nih. Jadi kalau teman-teman mau beli, lebih baik beli mana? Sebenarnya lebih baik beli ini, perusahaan cepat saji ini. Sama, di berita itu suka ada berita, laba perusahaan A naik 100%,
Tapi kalau kita lihat rasionya nanti, ternyata nggak sebagus itu. Jadi hati-hati aja sama berita, jangan ditelan mentah-mentah. Analisa lagi, seperti itu. Ya, sama aja ya ilustrasinya. Yang penting saya bilang tadi. Nah, ini ada beberapa cheat sheet ya. Jadi kita bisa mengkategorikan saham terbaik itu dari mana. Dari ini ada saham perunggu, ada saham emas ini susah untuk dicari. Dan kalaupun ada, biasanya dia nggak liquid. Jadi sepi banget yang transaksi di sini. Kenapa bisa sepi? Ya karena simpelnya investor belum nemu aja. Jadi ada beberapa mungkin saham-saham kayak gini teman-teman bisa mulai akumulasi dikit demi sedikit. Jangan terlalu masuk banyak. Kenapa? Karena belum liquid. Biasanya kalau saham BCA, BRI masuknya udah ke perunggu nih. Karena PE rasionya udah tinggi. Seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut ke analisa teknikal, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai money management, terutama ketika kondisi pasar saham sedang seperti ini ya, sedang merah. Jadi money management ini penting teman-teman. Jadi kalau saya bilang bahwa sebenarnya menganalisa saham itu gampang. Walaupun mungkin teman-teman nggak percaya, tapi kalau misalnya teman-teman udah mengerti istilah-istilah yang ada di analisa teknikal, analisa fundamental, teman-teman aplikasikan itu sangat gampang. Yang susah adalah mengatur money management teman-teman. Biasanya kita akan sering cut loss karena kita miss di money managementnya. Jadi money management itu adalah kemampuan investor mengatur modal saat membeli saham. Sehingga money management ini akan menjadi bagian dari manajemen risiko investasi saham. Seperti yang kita ketahui, investasi saham memiliki risiko kerugian sebesar potensi keuntungannya. Sehingga investor yang profesional sudah pasti melakukan manajemen risiko melalui money management. Nah, gini deh teman-teman. Kenapa money management itu penting? Anggaplah uang cash untuk beli saham teman-teman adalah 100 juta. Atau 10 juta nih, kayak gini. Dan ketika teman-teman masuk ke dalam satu saham itu langsung dan langsung beli all in 10 juta, ketika rugi 1%, apa yang teman-teman rasakan? Misalnya rugi 1%-nya adalah 10 juta itu 100 ribu ya. 1% ya 100 ribu. Teman-teman akan merasa uring-uringan. Karena teman-teman udah terlalu banyak nih. Beda kalau misalnya teman-teman masuknya 3 juta dulu, 4 juta dulu, 1%-nya hanya 40 ribu. Sama kalau semakin besar modal yang teman-teman masuki, ketika marketnya bergejolak dan malah ke arah negatif, teman-teman secara psikologis akan terganggu. Nah, money management ini fungsinya adalah untuk menghandle psikologis teman-teman. Apalagi misalnya teman-teman punya trading plan-nya misalnya teman-teman akan jual rugi ketika minus 2%. Tapi ternyata teman-teman masuknya adalah all in 100 juta. 2% dari 100 juta udah 2 juta. Udah setengah UMR nih. Teman-teman langsung, aduh mau cut loss hilang 2 juta. Kalau nggak cut loss masih bisa turun lagi besok. Marketnya lagi kayak gini. Langsung pusing kan teman-teman. Nah, makanya jangan langsung all in ketika membeli saham. Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Biasanya kita bisa ibaratkan seperti formasi sepak bola aja. Ada yang 4-4-2, kalau misalnya formasinya lebih bertahan ada 5 berapa tuh saya lupa. Terus ada 3-5-2 atau 3-4-3 atau 4-4 atau 4-3-3 misalnya kalau mau menyerang. Maksudnya apa? Jadi kita bisa bagi nih porsinya. Misalnya 40% dari 10 juta untuk saham blue chip. Masuknya nggak langsung 40% ya, bisa aja 10% dulu. Terus kalau bagus kita average lagi dan lain sebagainya. Terus 4%-nya ini untuk misalnya reksadana dan 2%-nya untuk saham-saham yang gorengan lah bisa kita katakan. Jadi jangan 10 juta ini all in dalam satu saham, jangan. Walaupun mungkin kalau untung menggiurkan, tapi lebih baik kita
secara bertahap aja lah. Karena tadi kita teknikalnya udah paham, fundamentalnya udah paham. Nyatanya ketika udah melihat real uang kita minus 2%, walaupun belum unrealized ya, masih belum terlaksana ruginya, itu kita akan ketar-ketir sendiri. Jadi fungsi dari manajemen ini adalah untuk psikologi trading, manage your fear and greed. Jadi kadang kita rasa takut dan keserakahan itu nggak bisa kita kontrol, dan itu wajar karena kan manusia ya. Manusia itu punya rasa takut dan punya rasa serakah. Nah, jadi sebenarnya ilmu yang untuk analisa teknikal dan fundamental itu hanya 30%, 40%. Sisanya teman-teman harus latihan untuk memanage fear dan greed-nya, seperti itu. Jadi kita akan masuk ke analisa teknikal ya teman-teman. Nah, kalau tadi di analisa fundamental, kita membahas dua hal yang penting. Pertama adalah eh, yang pertama adalah nilai nominal dan nilai value-nya. Nah, kalau di teknikal juga ada nih dua hal yang perlu teman-teman ketahui sebelum masuk, yaitu mengenai support dan mengenai resisten. Level-level inilah yang akan teman-teman jadikan panduan untuk membeli atau menjual saham. Apa sih support dan resisten itu? Support itu dianalogikan sebagai lantai, jadi merupakan suatu area yang menahan harga untuk turun lagi. Dekat support kuat, harga cenderung untuk memantul kembali ke atas. Jika support sebuah ditembus, harga cenderung untuk turun lagi ke bawah. Nah, perhatiin kata-katanya teman-teman. Jadi, eh, jadi kita bisa cari nih, nanti misalnya ya, teman-teman udah menemukan saham A support di garis ini, resistennya di garis ini. Nah, ketika harga sahamnya nembus garis resisten pertama nih, misalnya ini resisten 1, kalau harga hanya masih di sini, dan dia tembus, resisten ini menjadi sebuah support. Nah, misalnya harga saham udah di sini, dia nggak kuat nih menjebolkan resistennya. Harganya turun lagi. Turun lagi ke area sini, ini menjadi support. Kalau teman-teman mau beli, belilah di area support. Dan kalau mau jual, juallah di dekat area resisten. Jangan kebalik ya. Jangan belinya di resisten, jualnya di support. Itu kan malah jadi rugi, teman-teman. Jadi jadi harga saham itu teman-teman bisa kita analogikan seperti bola. Candlestick yang ada di aplikasi chart teman-teman itu bisa teman-teman analogikan seperti bola. Bola kalau kena lantai cenderungnya apa? Cenderungnya adalah dia mantul. Dengan notabene ketika bola itu jatuhnya nggak kuat ya, atau nggak ada tekanan jual yang kuat. Jadi kalau eh, tekanan jualnya kecil, kemungkinan besar dia akan mantul ke lantainya, ke supportnya. Dan ketika tekanan belinya itu kuat, dia akan dilempar ke atas, akan menjebol atapnya atau resistennya. Jadi support dan resisten itu jadi titik penting untuk teman-teman perhatikan. Ini kalau misalnya teman-teman masih belum paham, langsung tanyakan aja nggak apa-apa ya, nanti saya akan jawab. Karena di sini banyak istilah-istilah yang kalau untuk teman-teman yang baru bergabung, itu agak bingung. Nah, selain menentukan support dan resisten, kalau dalam analisa teknikal, itu paling penting adalah mengetahui tren. Jadi saham itu ibarat sebuah aliran sungai yang deras. Kita sebagai investor retail, kita nggak bisa membolak-balikan arah pergerakan saham. Hanya seorang atau satu pihak yang memiliki dana yang cukup banyak yang bisa mengubah kenaikan atau penurunan saham. Kita sebagai investor retail hanya bisa mengikuti. Nah, oleh karena itu, tren itu sangat penting. Kalau kita lihat ternyata pihak yang memiliki dana besar itu trennya sedang membeli atau akumulasi, maka kita bisa ikut atau kita bisa masuk. Tapi kalau ternyata dana besar itu sedang jualan, itu kita jangan masuk dulu, teman-teman.
Kenapa? Ibarat berenang melawan arus. Yang ada kita capek dan akhirnya saham kita makin turun. Seperti itu teman-teman. Jadi ada 3 jenis tren ya, ada uptrend, ada downtrend, dan ada sideways. Bedanya apa? Kalau uptrend, kenaikan hari sebelumnya, kenaikan hari ini itu lebih tinggi daripada kenaikan hari sebelumnya. Dan penurunannya ini lebih tinggi daripada penurunan sebelumnya. Atau higher high dan higher low, itu uptrend. Kalau downtrend, penurunan sebelumnya lebih rendah daripada penurunan sebelumnya lagi, atau lower high dan lower low. Dan ini sideways. Kalau membeli saham, saya biasanya ketika uptrend dan sideways. Karena sideways ini biasanya fase-fase di mana big money sedang akumulasi. Dan ketika akumulasinya sudah cukup banyak, mulai dinaikkan. Seperti itu. Lalu ada jenis-jenis candlestick. Jadi candlestick ini berguna untuk teman-teman menentukan nih, trennya ke arah atas atau ke arah bawah. Kalau teman-teman melihat ada market merah, besoknya tanda plus seperti ini, itu artinya kemungkinan besar besoknya bisa balik arah. Seperti itu. Jadi ini ada jenis-jenis candlenya, bisa teman-teman pelajari atau hafali atau cari aja di Google, banyak kok itu. Lalu ini ada pattern juga, jadi kita bisa lihat bahwa tren itu bisa aja naik sebentar lalu lanjut naik, atau naik sebentar lalu turun. Nah, jadi ada dua, ada yang continuation, jadi setelah naik, koreksi sebentar, lanjut naik, atau naik, koreksi sebentar, lanjut koreksi. Jadi ada continuation dan ada reversal. Itu ada pattern-patternnya atau pola-pola tertentu yang bisa teman cek lagi. Seperti itu. Nah, kalau untuk indikator atau alat bantu yang digunakan dalam menganalisa teknikal, itu ada namanya indikator ya. Ada namanya moving average, ada banyak lah. Ada moving average, ada MACD, ada stochastic. Sama kayak tadi, alat bantu dalam menganalisa fundamental kan rasio. Nah, kalau dalam analisa alat bantu dalam menganalisa teknikal itu ada banyak, ada moving average, ada MACD, ada stochastic. Kalau saya pribadi pakai moving average saja karena itu paling simple. Nah, kalau di analisa teknikal, indikator itu dibagi menjadi dua. Ada namanya overlays, yaitu garis penentu tren apakah saham sedang naik dan turun, dan ada oscillators. Ini biasanya munculnya terpisah. Kalau overlays itu ada candle, overlays-nya di atasnya nih, di atasnya candle, atau di dalam candle itu. Nah, kalau oscillators biasanya di bawah candle, seperti itu. Nah, kalau sesuai namanya, moving average itu adalah rata-rata garis yang menunjukkan harga rata-rata. Jadi misalnya kalau teman-teman pakai chartnya harian, terus menggunakan MA5, moving average 5, itu artinya harga rata-rata 5 hari sebelumnya. MA 200, berarti harga rata-rata 200 hari sebelumnya. Nih. Nah, moving average itu adalah bagian dari indikator lagging, artinya metode ini berdasarkan peristiwa sebelumnya, karena harga rata-rata kan, jadi dia harus melihat harga-harga sebelumnya. Nah, fungsi moving average ini untuk pertama mengidentifikasi tren. Ya, jadi bisa ya moving average untuk menilai sedang uptrend atau sedang downtrend. Dari mana caranya? Kita lihat aja. Garis MA-nya di bawah candlestick atau di atas candlestick. Kalau garis MA-nya di bawah candlestick, berarti sedang uptrend. Kalau garis MA-nya di bawah candlestick, berarti sedang downtrend, seperti itu. Jadi gampang aja. Makanya saya menyarankan teman-teman itu untuk menggunakan garis moving average saja untuk analisa teknikal. Nggak usah pakai yang macam-macam, nggak usah yang ribet-ribet, udah moving average saja. Nah, jadi kalau candlestick-nya di atas garis moving average, itu sedang uptrend. Kalau garis candle-nya di bawah ya di atas ini sedang downtrend, seperti itu. Nah, selain menjadi penentu dia sedang uptrend atau sedang downtrend,
garis MA bisa jadi support juga dan bisa jadi resisten juga. Misalnya kayak gini, harga sahamnya kan di atas garis moving average ya, artinya dia uptrend. Terus dia merah, 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 ketahan nih di garisnya, mantul lagi. Merah, 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 mantul lagi. Artinya apa? Artinya garis ini bisa jadi support, bisa juga jadi resistan. Merah, 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 jebol garisnya. Artinya apa? Artinya support ini berubah menjadi resistan. Terus dia coba nih break ke resistannya, ternyata nggak bisa, jebol lagi. Naik lagi nggak bisa, jebol lagi. Jadi garis MA bisa juga jadi support dan bisa juga jadi resisten. Lalu bisa juga untuk menjadi penentu apakah tren ini sedang berbalik arah atau tadi saya bilang reversal atau continuation. Caranya apa? Tinggal lihat MA-nya crossover nggak. Kalau ternyata cross up, harganya berarti sedang uptrend. Kalau cross down, berarti harganya berlanjut turun seperti itu. Nah, bisa juga kita menggunakan banyak MA. Saya pribadi menggunakan 5 MA ya. Ada MA3, MA5, MA20, MA50, dan MA200. Semakin banyak angkanya berarti semakin panjang trennya. Nah, kalau crossover MA kita lihat nih. MA yang 50 kalau cross ke atas MA 100 ini artinya sedang uptrend. Jadi kalau MA yang kecil crossover ke MA yang gede itu sedang uptrend. Kayak gini nih. MA warna merah ini crossover MA hijau dan crossover MA biru. Dia sedang uptrend kuat seperti itu. Dan ini nih cross down. Jadi MA merah ini cross MA biru jadi turun dan seterusnya. Ini ada parabolic star juga, nggak saya begitu jelaskan ya, karena waktu juga. Nah, lalu ada MACD dan RSI, ini juga penting nih untuk melihat sedang oversold atau sedang overbought. Artinya apa? Artinya apakah saham ini orang udah jenuh untuk beli saham ini sehingga kemudian turun, ataukah orang sudah jenuh jual saham ini sehingga kemudian akan naik. Itu dilihat dari level-levelnya. Kalau garis MA-nya berada di bawah 0, itu artinya zona overbought. Jadi orang sudah oversold. Jadi orang sudah jenuh jual. Kalau berada di atas ini orang sedang jenuh beli seperti itu. Kayak gini nih, orang udah beli terus kira jenuh beli, kira sahamnya turun seperti itu. Terus MACD ini kita juga bisa untuk MACD atau RSI atau stokastik atau osilator lainnya bisa kita gunakan untuk menentukan apakah harga saham ini ke depan akan naik atau turun. Dari mana? Kita lihat garis MACD atau RSI atau stokastik ya. Kalau ternyata MACD atau RSI atau stokastik yang membentuk higher high, jadi dia naik kayak gini ya, sementara chartnya turun, itu artinya kemungkinan besar ke depannya sahamnya akan naik. Kenapa bisa gitu? Karena secara logika aneh. Kenapa harga sahamnya turun, tapi orang masih banyak yang beli? Ini artinya ada divergence atau ada perbedaan, ada something. Ternyata benar ke depannya sahamnya naik. Jadi itu namanya teknik bullish divergence. Sama ada juga bearish divergence. Ketika harga sahamnya naik, tapi MACD-nya turun. Yang ada kemudian harga sahamnya lanjut turun. Seperti itu. Sama ya, stokastik sama seperti MACD juga. Jadi kesimpulannya, moving average termasuk price indikator untuk melihat tren, untuk melihat support, untuk melihat resisten, dan lain sebagainya. MACD untuk melihat tren jangka pendek, dan stokastik untuk melihat momentum. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, sekalian saya market update ya, saya izin share sebentar. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ya, langsung ditanyakan saja. Oke, untuk market update hari ini kita bisa lihat bahwa indeks hari ini naik minus 1,55% dengan saham yang naik ada 96 saham,
dan saham yang turun ada 458 saham dengan transaksi hari ini sekitar 6T ya. Untuk kenapa bisa hari ini tertekan, ini tidak lain dan tidak bukan imbasnya adalah karena adanya gagal bayar dari salah satu bank besar di Amerika, Silicon Valley Bank. Jadi kenapa Silicon Valley Bank ini cukup signifikan terhadap market saham hari ini? Karena Silicon Valley Bank itu sesuai namanya ya, Silicon Valley itu kan Silicon Valley itu ada di mana teman-teman? Ada di California ya, tempatnya markas-markas startup. Nah, Silicon Valley Bank ini merupakan bank yang menampung dana-dana perusahaan startup tadi. Sementara di Amerika kan juga ada ya lembaga penjamin simpanan ke Indonesia, LPS, di mana jaminan yang disimpan kalau saya nggak salah itu $200.000. Sementara perusahaan startup ini naruh duit di Silicon Valley Bank itu lebih dari $200.000. Artinya kan tidak dijamin ya kalau, nah ini yang membuat ketakutan pasar. Karena banknya ini tidak bisa membayar, tidak bisa, tidak punya dana untuk ketika si perusahaan-perusahaan ini ingin menarik duit, bank ini tidak punya dana. Akibatnya apa? Akibatnya dinyatakan pilot, sehingga deposito-deposito perusahaan-perusahaan ini jadi terancam tidak bisa ditarik. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang ikut terancam. Nah, sebenarnya kalau ke pasar saham ke perbankan di Indonesia ini tidak terlalu berpengaruh karena secara likuiditas perbankan di Indonesia itu aman. Tapi masalahnya IHSG kita kan pembelinya ada asing juga ya, dan asing itu kan sekali beli banyak. Nah ini karena pasar saham di Amerika sedang koreksi, imbasnya ke asing di Indonesia juga jadi takut. Jadi mereka tarik dananya, dia jual-jual sahamnya dulu dan menyiapkan cash, just in cash gitu. Jadi untuk hati-hati aja. Tapi kan imbasnya jadi harga saham di Indonesia juga turun ya teman-teman. Seperti itu. Oke, dari Pak Anggoro, apakah file presentasinya boleh di-share? Boleh, Kak. Nanti saya share ya. Lalu dari kahanan, siapa yang MACD divergence itu lihat MACD-nya atau lihat candle-nya? Itu kita lihat dua-duanya ya. Jadi kalau sebentar, saya coba cari contohnya dulu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan dulu. Saya cari contohnya dulu. Bentar. Misalnya ini deh. Coba saya baca dulu ya. Mana nih chart? Oke. Misalnya INKP. Saya pakai MACD misalnya ya. Nah, kalau misalnya kakak lihat nih, INKP ya, ini ada divergence nih. Gimana? Kita lihat nih, kita tarik garis misalnya. Di masih di sini dengan candle-nya di sini, itu kan terbalik ya, MACD-nya naik, tapi harga candle-nya turun. Ini kan artinya apa? Artinya ada akumulasi sebenarnya, walaupun saham-sahamnya turun, tapi sebenarnya ada akumulasi seperti itu. Jadi bisa mulai dijadikan watchlist terlebih dahulu, jangan langsung masuk ya. Kita kan masih bisa turun lagi kemungkinan, tapi kita bisa cek, bisa jadikan watchlist terlebih dahulu. Wah, berarti nanti ada potensi untuk
balik bullish divergent atau pembalikan arah seperti itu. Ini contohnya. Lalu untuk Muza ini, untuk menentukan cross pergerakan arah downtrend, oke, untuk menentukan cross pergerakan ke arah downtrend dan uptrend menggunakan candle apa sebaiknya? Tergantung Bapak, misalnya Bapak maunya ini candle maksudnya apa nih? Saya masih kurang paham, boleh diulang pertanyaan Pak. Tapi kalau misalnya maksudnya waktunya ya, weekly, daily atau apa, kalau saya biasanya pakai daily. Tapi kalau misalnya saya scalping, saya ganti ke 15 menit nih, crossover 15 menit, seperti itu. Misalnya kayak INKP deh, kita lihat nih, ternyata dia udah downtrend nih, crossover-nya ke bawah, ya udah lepas dulu, gitu. Jadi tinggal dilihat, dan kalau misalnya mau yang agak lama, pilihnya bisa daily, tapi kalau mau scalping bisa pakai 15 menit atau 5 menit seperti itu. Misalnya hari ini saya di grup ada BRMS ya. Kita lihat nih BRMS ada crossover nih di sini. Di sini ada crossover. Terus ya udah karena ada crossovernya bagus bisa di hold seperti itu. Nah, di sini eh, ada apa namanya? Dead cross ya. Jadi ada crossover ke bawah. Nah, ini makanya NKP harus diperhatikan nih teman-teman. Maaf, BRMS ini harus diperhatikan. Karena sudah ada crossover ke bawah, ada tanda-tanda bahwa dia akan makin turun seperti itu. Oke, dari Pak Ilham, pada dasarnya untuk trading itu yang menang selalu market maker atau bandar ya Pak, karena saya lebih milih saham dengan fundamental bagus, kalau turun saya tambah lotnya. Oke, jadi benar ya, walaupun mungkin ada beberapa pihak yang kurang setuju ya bahwa sebenarnya emang market maker itu menentukan arah pergerakan saham. Makanya ada saham-saham yang gorengan yang secara fundamental tidak menarik, tapi kok bisa sahamnya bisa naik. Nah, maka dari itu sebenarnya yang menentukan market maker. Nah, tugas kita kalau menggunakan analisa fundamental adalah untuk membeli lebih dulu daripada market maker ketika market maker belum masuk ke saham tersebut. Makanya analisa fundamental eh, nggak begitu memperdulikan market maker itu. Yang kita pedulikan adalah apakah saham ini masih murah atau tidak. Karena market maker pun kalau melihat saham ini murah ya tentu dia akan masuk juga pada akhirnya seperti itu. Misalnya kayak ini nih, salah satu contoh saham murah yang berhasil dulu, SMDR. Dulu saya pernah rekomendasi itu pada harga waktu masih di 400-an nih sebelum stock split ya. Nih, SMDR ini sebelum rame market maker masuk, ini saham terkenal murah banget. Tapi kalau teman-teman mulai masuk ke sini waktu bulan 8, bulannya Agustus atau September tahun 2021, ini nggak liquid, jadi sepi banget. Tapi itulah tujuan dari analisa fundamental, kita harus cari saham-saham yang murah. Dan ketika bandar udah melihat, wah ternyata sahamnya bagus, kita mulai akum, terus retail mulai ikut-ikutan, akhirnya pecah nih hampir ke 800, seperti itu. Ya, kalau kita bilang di gambar bandar sebenarnya nggak tepat, tapi bisa terjadi juga. Apalagi kalau misalnya sahamnya saham yang nggak liquid ya. Kita jangan menganggap bahwa bandar itu hanya satu orang. Semua orang yang memiliki dana banyak itu bisa kita asumsikan sebagai bandar. Makanya yang saya bilang tadi waktu pembahasan analisa fundamental bahwa sebenarnya nilai nominal atau harga-harga yang tertera di sini nih, itu kan terjadi karena adanya permintaan dan penawaran. Apapun alasannya itu. Bisa karena alasannya harganya murah, bisa karena ada sentimen. Oleh karena itu ya, kalau misalnya teman-teman fokus ya ke analisa fundamental, ya fokus aja udah ke nilai valuasinya, jangan perhatikan ke
harga sahamnya seperti itu. Misalnya kalau misalnya tadi case-nya kan sahamnya tumbuh ya, ini kayak BCA nih, sahamnya tumbuh, tapi setiap harinya ada naik turun naik turun naik turun naik turun, karena ya ada permintaan dan penawaran seperti itu. Nih kalau kita pakai monthly kan dari tahun 2010 hingga sekarang naik terus, walaupun ya ada naiknya, ada turunnya, ada naiknya, ada turunnya, ada naiknya, ada turunnya, tapi ya dia akan mengikuti si harga wajar si BCA itu, seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Terima kasih ya, pertanyaannya bagus-bagus semua. Coba kita lihat chart IISG ya teman-teman ya. Nah, ini chart IISG. Nah, kalau kita pakai ilmu tadi, IISG itu kalau pakai garis EMA, dia udah nggak ada EMA-nya teman-teman. Makanya bahaya nih IISG. Jadi jangan terlalu all in di saham terlebih dahulu. Kenapa? Karena IISG ini udah dead cross MA-nya. Terus ya udah nggak ada support lagi nih kalau kita tarik dari MA. Kecuali kalau kita mau tarik garis, ya paling support berikutnya di 6.500. Atau kalau penurunan berarti turun dari sini masih ada kesempatan untuk turun 1,65% lagi. Ini kan bahaya ya teman-teman ya. Makanya harus tetap waspada, jangan all in ya, jangan terlalu agresif. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan lagi teman-teman boleh. Oke, karena udah jam 12 ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi saya tutup. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Semoga ilmunya bermanfaat. Misalnya ada yang mau minta materinya, boleh ya WA ke saya saja, nanti saya kirimkan. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Semoga edukasi ini bermanfaat. Saya Fatur, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.